Natan. Lah, piye arek iki jarene arep gawe video? Tangi. Yo, setalah, sik ngantuk aku. Kon iku ganggu ae sih. Lah, wis dielingne malah nesu-nesu. Yo wis. Yo, wis aku tangi. Halo Rek, kembali lagi bersama dengan saya Yonatan dalam channel Ngobrol Sersan, serius santai. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema lagi, tema yang baru, dan ini berhubungan dengan organisasi dan juga pekerjaan. Nah, tema apakah itu? Style profile. Berapa banyak orang yang mengeluh dalam pekerjaannya bahwa saya merasa tidak cocok dengan si A, atau saya merasa lebih senang jika saya bekerja dengan si B. Berapa banyak orang yang mengeluh dalam tim kerjanya bahwa saya merasa tidak cocok dengan gaya komunikasinya, atau saya merasa tidak cocok dengan gaya kerjanya. Jika ditanya berapa orang, pastinya banyak orang yang merasakan hal ini. Ketika kita bertemu dengan banyak orang yang menjadi rekan kerja kita, pada akhirnya kita juga akan merasakan apakah kita cocok dengan dia atau mereka. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh para pemimpin organisasi atau komunitas, tapi juga dirasakan oleh para anggotanya. Dan tidak jarang kita pun menjadi stres memikirkan hal ini. Dampaknya biasanya yang terburuk, organisasi biasanya menjadi tidak produktif atau tidak kondusif. Bisa berjalan namun tidak mengarah pada satu visi yang sama. Atau misalnya yang lain, ada organisasi yang hidup segan, mati pun tak mau, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi permasalahan ini? Apa yang harus kita pahami untuk menyelesaikan problema ini? Jawabannya adalah kita harus memahami dan mengenal style profile. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu memiliki coraknya masing-masing. Setiap ciri khas yang melekat dalam diri manusia itu berkembang dari pengalaman-pengalaman empiris, dan kemudian hal ini menjadi semacam mental programming dalam dirinya. Pengelompokan manusia pun itu bisa sangat khas dan spesifik. Susan Gilmore mengatakan bahwa kompleksitas manusia itu membuat klasifikasi tipe-tipe manusia itu menjadi sangat luas dan beragam. Tidak bisa hanya dikelompokkan dengan cara yang sederhana. Misalnya semacam ketika kita mengatakan bahwa orang ini pintar, orang ini bertubuh tinggi. Tidak bisa hanya dikelompokkan dengan cara yang demikian. Belum lagi jika kita menemukan corak dominan dari seseorang. Ada yang corak dominannya itu hanya satu. Ada orang yang dominannya itu lebih daripada satu. Dan bahkan ada orang yang dominannya itu tidak terlihat sama sekali, hampir rata. Manusia pun juga bisa cenderung berubah ketika dia mengalami situasi dan kondisi tertentu. Misalnya ketika mereka mengalami konflik, tekanan, sakit penyakit, atau ketika perasaan mereka disakiti, dikecewakan. Hal itu juga berpengaruh dalam corak kepribadian mereka. Sekalipun mungkin ada satu masalah yang terjadi dalam suatu komunitas misalnya, tapi setiap manusia itu memiliki caranya masing-masing, responnya masing-masing ketika dia melihat permasalahan itu tadi, entah dengan pikiran atau tindakan. Dengan demikian maka setiap manusia itu memiliki gaya kerja dan
corak pikirannya masing-masing. Gaya dan corak ini adalah sebuah cara khas seseorang untuk menghadapi dirinya sendiri, orang lain, dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Gaya dan corak ini bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang seseorang dirikan. Bangunan ini memiliki sebuah pintu yang bisa digunakan untuk masuk dan keluar. Dari pintu inilah kita bisa memasuki dan mengenal seluruh isi bangunan. Bahkan kita pun juga bisa keluar serta membawa orang lain untuk masuk ke dalam mengenal seluruh isi bangunan itu tadi. Selain itu, kita juga bisa membawa isi bangunan itu ke tempat lain. Gaya dan corak itu juga bisa diibaratkan sebagai sebuah program komputer. Tanpa kita mengenal program komputer ini dengan baik, kita pun juga tidak bisa menemukan dan memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Jadi pada dasarnya pengenalan gaya dan corak seseorang secara normal itu akan memberikan dampak yang positif. Itu akan memberikan kita sebuah peluang untuk bekerja dan berkomunikasi secara efektif. Nah, dalam hal ini Susan Gilmore ingin membantu kita untuk memahami dan mengenali ciri-ciri dari setiap gaya dan corak manusia. Dan ketika kita sudah mengenalinya, koordinasi dan juga komunikasi kita nantinya juga akan berjalan lebih baik lagi. Semakin akurat, semakin efisien, dan juga semakin efektif. Bayangkan kalau kita tidak pernah mengenal tipe-tipe orang. Masalah yang sering muncul biasanya adalah miskomunikasi. Kita merasa tidak cocok atau tidak nyambung dengan orang lain. Atau dalam kasus yang lebih parah, biasanya juga akan terjadi mispersepsi yang berujung pada konflik. Klasifikasi ini ia kembangkan dari pengalaman-pengalaman dan juga penelitian-penelitian di sepanjang hidupnya. Paling tidak Susan Gilmore membagi manusia ke dalam 4 tipe dasar. Yang pertama adalah tipe penyelaras. Tipe yang pertama ini adalah orang-orang yang tidak menyukai keributan atau konflik. Mereka adalah orang-orang pembawa damai dalam kelompoknya. Tipe yang kedua adalah tipe penganalisis atau penjaga ketertiban. Tipe yang kedua ini mempunyai ciri-ciri mereka sangat tertib dalam bekerja dan juga teliti dalam hal-hal yang kecil, detail. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe pelopor atau pemimpin. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang berperan dalam kepemimpinan. Mereka orang-orang yang cenderung memimpin, mendorong, menginisiasi, menginspirasi orang lain dan juga mengilhami orang lain. Lalu tipe yang keempat adalah tipe pemberi gagasan. Tipe yang keempat ini adalah orang-orang yang sangat prinsipil. Mereka sangat berpegang teguh pada nilai dan juga prinsip-prinsip yang luhur. Keempat tipe dasar manusia ini memiliki indikator dan juga penjelasannya masing-masing. Ada alat tes khusus yang memang disediakan untuk mengenali apa style profile kita sebagai manusia. Dan karena ini adalah alat yang profesional, teman-teman, tentunya kita pun juga harus membayar. Tidak ada salahnya kita membayar, teman-teman, karena alat ini sangat berguna bagi kita untuk mengenali kepribadian kita. Namun ada satu hal penting yang harus kita pahami bersama, bahwa alat ini itu bukan untuk membantu kita atau memberikan petunjuk kepada kita dalam mengenali kepribadian seseorang secara utuh. Alat ini hanya membantu untuk mengenali gaya dan corak manusia yang tercermin dari pola komunikasinya.
sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa bekerja sama, bahkan kita bisa memimpin orang lain secara lebih efektif. Lalu apa yang perlu dilakukan terkait dengan perbedaan-perbedaan ini? Bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai tipe yang berbeda dengan kita misalnya? Atau mungkin dari kita ada yang bertanya-tanya, kira-kira saya mempunyai tipe atau corak yang seperti apa sih? Saya akan menjabarkannya dalam beberapa tabel. Check this out. Nah, itu tadi tentang style profile, teman-teman. Barangkali tidak bisa dijelaskan secara luas atau menyeluruh. Teman-teman bisa explore sendiri di berbagai website-website yang ada. Saya kira sudah banyak website-website yang menjelaskan tentang teori Susan Gilmore ini. Cukup sekian untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Silahkan teman-teman like, komen, dan juga subscribe channel ini. See you. Lu gak bentuk saya masuk itu suaranya. 1, 2, 3.